Pak Guru, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita adakan percakapan observasi ya. Dan ini kita pra dulu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan alasan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bapak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran ini pembelajaran saya ingatkan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya dicapai. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video peserta ini dapat mengidentifikasi perubahan benda. Dan tujuan yang kedua, melalui eksperimen sederhana peserta ini dapat menganalisis perubahan benda dengan tepat. Yang tujuan yang terakhir, yang ketiga, itu melalui presentasi kelompok peserta didik dapat menyanyikan hasil eksperimen tentang perubahan benda dengan tepat. Oke, baik Pak Guru. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Guru capai atau ingin Bapak lakukan di observasi nanti? Untuk area pengembangan itu Pak, saya mungkin akan menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai itu ada di aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan siswa. Saya juga ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas nanti. Mungkin dari segi strategi, segi model, ataupun dari metode pembelajarannya nanti. Strategi pembelajarannya nanti Pak, di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian pendekatan pembelajaran yang saya akan gunakan ini ada 4. Yang pertama impact, scientific, scientific, dan basic. Kemudian untuk metode pembelajarannya, beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan sini ada pengamatan, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi kelompok. Oke, baik. Jadi rencana yang ingin Bapak terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran tadi. Nah, dalam pendekatan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan juga nanti ada metode pembelajaran pengamatan, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, presentasi, dan model pembelajarannya. Nah, dalam model pembelajarannya ini tadi saya dengan yaitu problem based learning. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas? Untuk media pembelajaran itu ini saya akan menggunakan PowerPoint. Kemudian ada pemutaran video pembelajaran dengan platform teknologi Word. Jadi sudah memaksimalkan sampai menggunakan platform. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Kegiatan pembelajaran ini Pak, insya besok hari Rabu di jam pertama. Baik, jadi nanti di hari Rabu jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nanti setelah Bapak
melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Neti Saharia. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan inspirasi baru tentang bagaimana penggunaan media teknologi yang digunakan dalam operasi berbayar. Luar biasa. Inspirasi yang Bapak dapatkan sangat luar biasa. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu nanti. Demikian ya Pak Bas, percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Bastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semangat. Ini kita akan belajar melanjutkan materi kita tentang perubahan wujud zat atau benda. Ya, sebelum kita belajar, ya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, silakan lanjut kita kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Udah selesai. Tadi dari rumah ke sekolah, bagaimana perasaannya sampai sekarang? Apa yang membuat kalian senang? Oh, mau eksperimen ya, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Ya, bahwa kita akan eksperimen ya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang tidak hadir. Siapa namanya? Saya. Ya, kenapa dia tidak hadir? Nanti ya kita doakan temannya yang sakit, mudah-mudahan bisa segera sembuh dan bisa ya, bersama-sama lagi. Ya. Oke, sudah siap untuk belajar kan? Ya, silakan duduk yang rapi, siapkan alat tulisnya, ya, pulpennya, bukunya. Ya. 1, 2, ya. Jadi sebelum kita lanjut, ya kita buat kesepakatan dulu. Ya, kita buat kesepakatan. Ya, tentunya kesepakatan itu harus kita patuhi bersama. Ya, jadi yang pertama, ya tetap menjaga ketertiban. Ya, menjaga ketertiban dalam kelas. Kemudian yang kedua, ya dengarkan baik-baik ya. Dengarkan, simak baik-baik, jangan boleh bercerita. Kemudian ketika ya kalau mau ke kamar kecil, ya minta izin dulu, ya.
Ya. Kemudian ya mau bertanya atau menjawab, ya kakak nanti dulu, nanti dipersilakan baru menjawab, ya, supaya tidak berebutan ya, supaya lebih semangat lagi. Oke? Ya. Kelas 4D. Kelas 4D, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4D semuanya hebat. Hebat. Pak Guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokuskan kami sadar kami paham. Ya, oke, tepuk tangan. Semangat ya. Siapa yang masih ingat ada berapa macam wujud zat? Dan semua ada? Ada 3, ya betul ya. Baik. Ya. Yang satu apa? Saya Pak. Padat. Benda? Benda padat. Saya. Ya, bagus. Saya. Ya, ya. Cair. Zat cair, ya bagus. Gas, ya betul ya. Ya. Jadi ada 3 wujud zat ya, ada 3 wujud zat. Yang itu pertama padat, cair, dan gas. Ya. Jadi hari ini ya apa yang akan kita pelajari ya. Jadi yang pertama ya, tujuan pembelajaran ini ya, pertama melalui kegiatan mengamati video ya, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Jadi sebentar ya Pak Guru akan memutarkan video, nanti kalian simak ya, kalian amati ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi atau bisa kita mengetahui perubahan ya yang terjadi dalam benda ya. Kemudian tujuan yang kedua ya, melalui eksperimen sederhana kita dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan tepat. Jadi sebentar kita belajar eksperimen ya, bereksperimen sambil kita melihat mengamati apa yang terjadi pada benda ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, lewat atau melalui presentasi kelompok ya, kita dapat menyajikan hasil eksperimen perubahan wujud benda. Jadi setelah kita bereksperimen ya, diskusikan dalam kelompok, kemudian dipresentasikan di depan. Jadi ada 3 kegiatan yang kita laksanakan hari ini ya, 3 kegiatan pembelajaran. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Materi ini merupakan salah satu materi pelajaran IPAS yang dipelajari di kelas 4 semester 1. Perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam wujud tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair? Nah, benar. Es yang berubah menjadi air adalah contoh benda yang mencair. Ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Seperti contoh es tadi, membeku adalah kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dari video tadi ya, apa yang kalian ketahui? Ya, beritahukan tentang ya, betul ya. Ya. Apa lagi? Selain tentang perubahan zat dari video yang diputarkan tadi. Ya. Tentang ya, ada wujud zat ya. Volume yang berbeda-beda. Ya, volume berbeda-beda itu dari apa itu? Zat apa? Dari Cair. volumenya yang berbeda-beda. Maksudnya kan Ya, betul ya, dari gas ya. Ya, tidak apa-apa ya. Oke. Di kehidupan sehari-hari ya, di rumah atau di mana, pernah kalian melihat peristiwa yang seperti ditunjukkan di video tadi? Sering.
Pagi-pagi lihat. Itu dari apa? Mencair. Ya. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Silakan kembali. Ya, LKPD-nya tadi, ya LKPD-nya dikumpulkan di depan. Ya, Pak, kalau bahan bacaan ya, itu bahan bacaannya untuk kelompoknya. LKPD-nya saja yang bikin. LKPD saja. Saya menanyakan saatnya kita evaluasi, saatnya kita quiz. Ya, ya silakan keluarkan HP-nya. Ya, buka Google Lens-nya. Buka Google Lens-nya, ya scan saja dari tempat tidurnya ya. Scan saja dari. Ya, setelah kita lihat video tadi, setelah kita bereksperimen tadi, ya, kemudian di presentasikan di depan, ya, apa yang bisa disimpulkan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Bab perubahan benda itu, ya, ya, bisa berubah bentuk, berubah bentuk atau berubah wujud karena dipengaruhi oleh, ya betul, kalau ya, karena dipengaruhi oleh kalau, ya, bisa dia menerima kalor, ya bisa juga, ya betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Kaisa. Ya, sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini, ya, bagaimana
Bagaimana perasaan kamu saat proses pembelajaran berlangsung? Gembira. Gembira? Senang? Ada gembira, ada yang senang. Apalagi? Seru. Seru, menyenangkan ya. Siap. Kegiatan apa yang paling kamu senangi? Bereksperimen. Apalagi? Bermain kuis. Evaluasinya? Bikinnya? Senang dengan senang bimbingnya. Ya, adakah materi yang tidak dipahami dari awal sampai akhir tadi? Berarti sudah bisa dipahami semua ya? Ya, harus bisa. Ya, untuk mendekati akhir kegiatan kita, ya, pembelajaran kita menyanyi lagu daerah. Ya. Lagu apa yang kalian bisa? Ya, lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya, belajar sini. Ampar-Ampar Pisang. Siap? Sudah siap ya? Siap. Siap. 1, 2, ya, mulai. Ya, sebagai pertemuan kita hari ini, ya, kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Ya, silakan maju buka kelas. Kodok siap. Gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian pertemuan kita hari ini. Ya, jangan lupa untuk minggu depan dibuka ya materi selanjutnya tentang, ya, kita pindah di materi yang baru ya, tentang gaya. Ya, jadi sebelum kita belajar, ya di rumah kalian pelajari dulu ya, kami mah ya materi tentang gaya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya, Pak Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya dari Kurniawan, calon guru angkatan 11 dari SD. Saya masih ditemani oleh Bapak Bastian sebagai guru yang telah berobservasi pada kegiatan supervisi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Betty Sardiane sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bastian. Oke. Apa kabar ini, Pak Bastian?
observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung di kelas Bapak? Setelah observasi, pada saat masuk ke observasi, saya merasa cukup antusias sekaligus untuk adanya kegiatan observasi ini. Namun secara keseluruhan, saya merasa prosesnya berjalan lancar dan memberi kesempatan bagi saya untuk mendapatkan masukan yang berharga tentang pengajaran yang saya gunakan. Dengan adanya observasi, saya juga lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik di kelas dan memperhatikan respon dari peserta didik secara lebih detail. Kegiatan ini buat saya sangat membantu bagaimana untuk melihat potensi perbaikan dan hal-hal yang perlu dipertahankan dalam pengajaran saya. Oke. Alhamdulillah Pak Bastian sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan berikutnya Pak Bastian, mungkin bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk pengembangannya ini yang di dalam kelas, saya berfokus pada pengembangan keterampilan kritis dan partisipasi aktif dari didik. Saya ingin siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berani menggunakan pendapat. Ya, baik. Jadi area pengembangan Bapak terkait dengan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi aktif siswa. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bapak atau belum? Saya melihat perkembangan yang positif di area pengembangan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi aktif. Meskipun belum sepenuhnya optimal, tetapi beberapa siswa itu sudah mulai berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat mereka. Ini ya tampak mereka juga lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan studinis atau diskusi baik. Namun ada beberapa siswa memang yang masih membutuhkan dorongan untuk aktif terlibat sehingga keberhasilannya masih perlu ditingkatkan. Tapi secara keseluruhan saya merasa langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah menunjukkan hasil dan saya akan terus melakukan penyesuaian agar semakin banyak siswa yang tingkat partisipasinya lebih aktif dan dalam pembelajaran. Jadi menurut saya ya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kita di masa yang beberapa kekurangan. Terima kasih Pak Bastian. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai walaupun masih ada beberapa kekurangan ya Pak. Tentunya ini bisa menjadi keseriusan kita lagi Pak. Menurut Bapak ada kekurangan atau mungkin kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Bicara tentang kendala, kekurangan. Salah satu kendala dan juga tantangan yang saya hadapi itu bagaimana membangun kepercayaan diri dari peserta didik itu bisa lebih aktif. Beberapa peserta didik ini masih tampak ragu untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat. Namun ya karena rasa malu dan salah, saya terus mencari cara untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan bisa mendukung agar mereka bisa merasa lebih aman dan partisipasi. Jadi ada beberapa siswa yang kurang percaya diri
yang malu-malu dan ragu-ragu untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat. Ini juga saya waktu di dalam kelas juga mendapatkan siswa yang seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Dan apa rencana Bapak ke depan agar hal tersebut tidak terulang lagi? Untuk membangun kepercayaan diri dari peserta didik, saya pikir ini terkait dengan kurangnya kesempatan mereka untuk berlatih berpendapat secara terbuka, dan mungkin masih ada rasa takut untuk membuat kesalahan di depan teman-temannya. Jadi ke depan saya berencana untuk yang pertama itu menerapkan metode diferensiasi dalam pembelajaran. Kemudian rencana saya kedua itu memanfaatkan waktu secara lebih efisien. Dan yang terakhir membangun budaya kelas yang istilahnya dapat mendukung partisipasi aktif. Jadi mantap sekali nih Pak, ada langkah menerapkan metode diferensiasi pembelajaran sehingga kita bisa memanfaatkan siswa sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuan. Dan juga ada dua hal lagi. Jadi ini adalah rencana ke depan Bapak pada saat nanti proses pembelajaran itu. Bapak akan menerapkan metode diferensiasi pembelajaran ini, memanfaatkan waktu secara lebih efektif, membangun budaya kelas yang mendukung partisipasi aktif. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tentunya yang sebelumnya yang akan datang harus lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Ini sudah menjadi rumus dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya tunggu cerita Bapak, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dan rencana yang sudah baik ini Bapak sampaikan? Saya berencana untuk memulai menerapkan perubahan seperti yang saya katakan tadi itu secepat mungkin, dengan harapan agar nampaknya bisa segera dilaksanakan di peserta didik. Oke Pak, nah tentu ini perlu dilakukan karena apalagi arti rencana jika tidak dilakukan. Baik, akan dilakukan secepatnya. Terima kasih Pak Bastian.